Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswi kelas 8 yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8, kita masuk kepada bab 1, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Materi bahasan. Nanti kita bahas yang pertama pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga macam-macam kitab Allah dan bahasannya. Yang keempat hikmah beriman kepada kitab Allah. Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke muka bumi ini. Yang pertama yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mengambil penolong selain aku, kata Allah. Yang kedua kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah yang artinya, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Quran surah Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur atau Mazmur, nama lain kitab Zabur yaitu Mazmur, berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Adapun kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta mengajarkan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Maidah ayat 46. Adapun untuk kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran sebagai hambanya, agar Al-Quran tersebut menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, jadi untuk kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk sebagai pedoman atau petunjuk bagi manusia yang beriman kepada kitabnya. Semua kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kitab Taurat, Zabur, Injil sudah dirubah-rubah, bukan murni yang aslinya dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan Al-Qur'an yang sampai sekarang Allah jaga Al-Qur'an tersebut. Dalil naklinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Dalil nakli dari surah An-Nisa 136, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya atau Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, dan kitab-kitab Allah dan Rasulullah dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nauzubillah min dzalik. Adapun untuk hikmahnya beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang ketiga, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, yaitu terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Baik, sekarang kalian kerjakan soal ya 1-5. Kalian kerjakan di buku tulis dan menggunakan soal.
Yang pertama, satu, apakah yang kamu ketahui tentang beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang kedua, sebutkan nama-nama kitab yang diturunkan ke bumi serta nabinya. Yang ketiga, berisi apa sajakah di dalam kitab Zabur? Yang keempat, kenapa Allah menurunkan kitab-kitabnya ke bumi? Sebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.